Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari minggu buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Hari ini abang akan membawa kebaktian yang ditemani oleh Kak Arta. Dan juga abang akan ditemani pemain musik yaitu dengan Bang Sintong dan Bang Fendi. Oke, abang mau tanya, hari ini yang pagi tadi siapa yang langsung berdoa habis bangun tidur? Oke, turun tangannya. Jadi setiap pagi kita jangan lupa untuk mengucap syukur setelah bangun tidur ya adik-adik. Nah sekarang sebelum kita memulai kebaktian hari ini, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Oke, kita akan mengangkat satu lagu pujian yaitu I Love You Jesus. Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Holong tu Yesus, bagas dia. Holong tu Yesus, bagas dia. Holongku bagas dia. Holongku bagas dia. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Oke, kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih jikalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati ibadah kami Tuhan bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah adik-adik sekolah minggu Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu dan kami semua boleh menjadi anak-anak terang-Mu yang boleh semakin hari semakin mengasihi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Nah, kakak akan ajak kalian kembali bernyanyi. Kita mau kembali bernyanyi dari lagu Terima Kasih Tuhan.
pujian ini dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Nah, sebelum Abang akan membacakan ayat hafalan di tanggal 31 Mei 2020, kita lihat cuplikannya Cekidot. Shalom. 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 Shalom kakak. Nama saya Luka Mandanao, Kolong 1. Nama saya Nabela Nainggolan, TKB Orong 1. Mazmur 50 ayat 15. 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 Berserahlah kepadaku pada waktu kesesakan. Pada waktu kesesakan. Aku akan memberikan engkau. Aku akan memberikan engkau. Dan engkau memuliakan aku. Akan memuliakan aku. Dan engkau akan memuliakan aku. Salam sehat. Nah, terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang sudah ikut berpartisipasi dalam ayat hafalan. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini di tanggal 31 Mei 2020 bisa dicatat untuk horong 1, 2, dan 3. Abang ulang lagi ya, bisa dicatat di ayat hafalannya untuk horong 1, 2, dan 3. Ayat hafalannya untuk minggu ini di tanggal 31 Mei 2020 terdapat dalam kitab Roma 12 ayat 11. Abang ulang lagi ya, terdapat dalam kitab Roma 12 ayat 11. Berikut bunyinya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Abang ulang lagi ya, di ayat Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Nah, itu ayat hafalan kita di tanggal 31 Mei 2020. Nah, untuk adik-adik semua, tetap kita akan mengingatkan batas pengumpulannya terakhir pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020. Nah, bisa di-share hasil ayat hafalannya di Facebooknya Gereja HKBP Lontar ataupun di IG atau Instagramnya Abang dan Kakak Guru Sekolah Minggu. Nah, sudah pada tahu kan? Oke, sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat. HKBP lawan COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu tadi ayat hafalan yang sudah disampaikan Bang Jojo buat minggu depan. Semoga minggu depan adik-adik sekolah minggu lebih banyak untuk menghafalkan ayat hafalannya ya. Oke, kita angkat satu lagu pujian dari buku ND 461 ayat 1. Songgop Tuhami Nadi Jolomon. Ayo Bang. Songgop Tuhami Nadi Jolomon Oton dini dewataki Kuhir patik Muturo hakino Oton dini dewataki Tereng sihol Hororomi Horo nang saton diki Didi homa tuawon otimi Oton dini dewataki Songgop Tuhami Nadi Jolomon Oton dini dewataki Yuhin patik Kuturo hakino Oton dini dewataki Tereng sihon Hororomi Molohoro nang saton diki Dini homa tuau hapini Oton dini dewataki Shalom adik-adik. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan cerita. Tapi sebelum cerita, kita berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh Bang Sam. Baik adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum cerita kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Sebab pada hari ini kami masih boleh beribadah dan akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bimbing kami anak-anak sekolah minggu agar kami mengerti akan firman Tuhan dan kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu dan kami boleh mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Abang mau tanya dong Kak Siska, kok kita tiba-tiba sekarang pakai baju merah ya? Dan terus benda di atas kepalanya Kak Siska itu apa ya? Oh iya ya, kita pakai baju merah. Dan di atas kepala Kak Siska ini ada lidah api Bang. Karena hari ini adalah hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau baca terlebih dahulu firman Tuhan pada hari ini, yaitu yang tertulis dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Adik-adik bisa menyiapkan Alkitabnya, kita buka sama-sama, dan Kak Siska dan Bang Sam akan membacakannya untuk adik-adik sekolah minggu. Adik-adik bisa ikuti di dalam hati ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 13. Pentakosta.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapodokia, Pontus, dan Asia. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Bang Sam, Ya, Kak Siska punya pertanyaan nih. pertanyaan apa? Roh Kudus itu apa sih Bang Sam? Oh, Roh Kudus itu adik-adik adalah Roh Allah sendiri, yaitu Roh yang memberikan adik-adik semangat dan membuat adik-adik mampu melakukan hal yang baik dan benar. Oh, seperti cerita hari ini ya. Benar sekali Kak Sis. Dan pada saat itu murid-murid dan orang-orang yang percaya sedang berkumpul di sebuah rumah di kota Yerusalem. Mereka sedang menanti-nantikan janji yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Kak Siska tahu, janji Tuhan itu adalah turunnya Roh Kudus. Jadi pada saat itu tiba-tiba ada suara angin yang sangat kencang. Setelah itu tiba-tiba juga ada lidah seperti nyala-nyala api yang bertebaran di atas kepala para murid. Betul sekali. Dan hinggap di atasnya seperti ini Bang Sam dan adik-adik. Dan hari itulah Roh Kudus turun. Ya, benar sekali Kak Siska. Dan pada saat Roh Kudus itu turun atas mereka, mereka jadi dapat berkata-kata dalam bahasa yang berbeda-beda. Tetapi semua orang yang mendengar kan mereka itu mengerti akan perkataan mereka. Bukan cuma itu saja Kak Siska. Ya. Mereka jadi bersemangat untuk mengabarkan firman Tuhan. Oh begitu, seperti lagu yang kita nyanyikan di awal ibadah ya Bang Sam. Yes. Lagu I Love You Jesus, itu kita nyanyikan dalam bahasa Inggris, bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia. Dan adik-adik juga kalau misalnya berdoa juga bisa dalam berbagai macam bahasa. Nggak mesti bahasa Indonesia aja, Iya. tapi bahasa Inggris juga boleh, Boleh. bahasa Batak juga boleh. Betul sekali. Dan setelah murid-murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus Kak Siska,
mereka itu jadi punya kuasa untuk mengabarkan firman Tuhan. Sehingga mereka lebih semangat lagi untuk mengabarkan firman Tuhan. Oh begitu. Nah, dari cerita itu, dari murid-murid yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, itu sama juga seperti kita ya Bang Sam. Benar sekali. Roh Kudus juga memenuhi kakak, abang, dan juga adik-adik sekolah minggu. Roh Kudus yang memberikan semangat untuk semangat adik-adik untuk tetap melakukan hal yang baik dan yang benar. Seperti rajin sekolah minggu, menghafal ayat hafalan, mengerjakan aktivitas, rajin berdoa, dan rajin membantu orang tua. Nah, demikian cerita sekolah minggu pada hari ini. Semoga adik-adik sekolah minggu tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan aja Kak Siska. Betul. Tapi adik-adik sekolah minggu harus jadi Pelaku firman Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan berdoa kembali dan doa akan dipimpin oleh sama Kak Siska. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur lagi ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, atas pimpinan-Mu ya Tuhan Yesus dalam ibadah kami ya Bapa. Ya Bapa, kami telah mendengarkan cerita ya Tuhan yang dibawakan Kak Siska dan Bang Sam, yaitu tentang Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus, kiranya Engkau pimpin kami juga ya Bapa, Roh Kudus yang menguatkan kami, Roh Kudus yang memimpin kami, yang memberikan kami semangat untuk semakin rajin ya Tuhan, menjadi anak-Mu yang baik, melakukan yang benar sesuai turut dengan perintah-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami bukan menjadi pendengar firman-Mu saja, tapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah kami sampai akhirnya. Dan juga dari atas segalanya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oke, itu tadi cerita yang sudah disampaikan Bang Sam dan juga Kak Siska. Nah, jangan lupa adik-adik juga nanti persiapkan aktivitasnya ya. Oke, sekarang kakak mau ajak adik-adik, kita mau sama-sama bernyanyi sambil kita bikin gerakan dan adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Sudah? Sudah berdiri semuanya? Nah, kalau kayak gitu kita mau nyanyi lagu ini sambil kita bikin gerakan. Bila Roh Allah ada. Ku kan menari,
KRBK menunggu kabar adik-adik, pasti sukacita selalu. Nah, dari nat cerita yang sudah diceritakan oleh Kak Siska dan Bang Samosir, semoga akan menjadi berkat buat adik-adik sekolah minggu. Untuk kali ini, Kak Devi dan Kak Rebeka akan membuat satu challenge kegiatan aktivitas buat adik-adik. Nah, buat sekarang challenge-nya apa ya Kak Rebeka? Nah, kita membuat challenge tentang topi bara api. Nah, sebentar ini kakak mau tanya dengan Kak Devi, Kak, bahan-bahannya apa aja ya yang disiapkan? Nah, untuk bahan-bahannya adik-adik bisa menyiapkan sebuah kertas karton ataupun buffalo. Boleh warna merah dan juga warna lainnya. Serta adik-adik juga menyiapkan kertas origami, lalu pensil, dan juga ada double tip, ada lem, ada strapless, dan ada juga gunting, serta ada juga spidol. Nah, untuk cara mengerjakannya kita akan mendengarkan penjelasan dari Kak Rebeka. Silakan Kak Rebeka. Nah, adik-adik sudah tahu kan bahan-bahannya apa saja yang sudah dipersiapkan. Nah, awalnya kita membuat lingkar topi yang terbuat dari kertas buffalo ataupun karton. Kemudian membuat bara api. Ada dua jenis, bara api yang besar dan bara api yang kecil. Yang untuk bara api besar ini berwarna merah, dan untuk yang kecil itu berwarna kuning. Dan kemudian adik-adik ditempel di lingkar kepala yang berwarna kuning. Kemudian jangan lupa juga untuk nats ceritanya terdapat di Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Dan menempelnya juga bisa pakai lem maupun pakai staples. Seperti ini ya adik-adik. Kemudian ditempelkan di kepala adik-adik. Setelah sudah jadi, adik-adik jangan lupa untuk selfie atau berfoto di media sosial. Kemudian media sosialnya akan dijelaskan oleh Kak Devi. Oke, untuk sosial media yang adik-adik akan posting itu bisa di-share ke Instagram Sekolah Minggu, di mana itu Instagramnya SMHKBP Lontar. Nah, adik-adik bisa memposting di situ untuk men-tag ke Instagram SMHKBP Lontar. Serta adik-adik juga boleh men-tag ke Instagramnya kakak dan abang guru sekolah minggu, nanti akan ditulis di bawah. Dan juga adik-adik juga boleh memposting di Facebook Gereja HKBP Lontar dengan hasil-hasil karya yang adik-adik sudah kerjakan pada hari ini. Oke, untuk saat ini itu dulu challenge-nya buat adik-adik sekolah minggu. Dan kita tunggu minggu depan hasilnya. Dan tetap semangat dalam menjalankan kegiatan di rumah aja. Dan tetap memberikan kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, Kak Rebeka dan Kak Devi mohon pamit untuk saat ini. Buat adik-adik semoga minggu depan. Oh iya Kak Rebeka, hampir lupa. Untuk mempostingnya paling lambat hari apa ya Kak ya? Nah adik-adik, untuk postingannya itu paling lambat dari Rabu minggu depan. Dan jangan lupa untuk ayat hafalannya juga dikumpulkan dari Rabu minggu depan adik-adik. Oke, saat ini kita pamit dan sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, itu tadi aktivitas yang sudah disampaikan oleh Kak Devi dan juga Kak Rebeka. Jangan lupa disiapkan ya, sesuai dengan batas pengumpulannya nanti di-upload. Oke, nah untuk menutup ibadah kebaktian kita hari ini, kakak mau undang adik-adik untuk menyanyikan lagu Jangan Lelah sambil adik-adik semua bangkit berdiri. Oke, kita sama-sama nyanyikan lagu pujian Jangan Lelah.
lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Marilah kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. 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 Adik-adik sekolah minggu HKBP Lontar, selamat merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Tetap bersemangat, tetap bersukacita, tetap bergembira di dalam Tuhan. Kita akan bertemu kembali di minggu yang akan datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.